ya, hari ini kita seru-seruan bersama beauty blogger yang ada di Surabaya. Jadi, Woman Blitz berkolaborasi bersama Surabaya Beauty Blogger dan juga berkolaborasi bersama Glow Skin Surabaya, juga disupport oleh Wislux Hotel Spazio Surabaya mengadakan beauty gathering Healthy Skin, Healthy Life. Hari ini kita ada talk show bersama dokter dan juga bersama Surabaya Beauty Blogger tentunya. Gimana keseruannya? Yuk langsung aja ikuti seperti berikut. Woman Blitz X Surabaya Beauty Blogger exclusively with Glow Skin Surabaya, supported by Wislux Spazio Hotel. Tepuk tangan. Nah teman-teman, katanya orang tuh kalau nggak kenal itu nggak sayang. Jadi biarin aku kenalin diri dulu. Nama aku Leonita Weni. Di sini aku bakal jadi MC yang bakal nemenin kalian sepanjang acara ini berlangsung. Wah, thank you. Dan kita juga bakal berbincang sama 3 narasumber kita yang nanti itu ada Dr. Lia dari Glow Skin, terus ada Mbak Lilis dari Woman Blitz, dan Cemindi dari Surabaya Beauty Blogger. Dan sekarang saatnya kita bakal talk show bareng sama Dr. Lia. Jadi akan saya panggilkan Dr. Niputulia Dianita atau Dr. Lia, estetik Dr. Glow Skin Surabaya. Silahkan. Ya boleh duduk dulu. Oke, terima kasih. Gimana nih dok? Apa kabar? Baik, terima kasih. Cantik banget ya dokternya ya. Gini dok. Jadi benar. Jadi hari ini kita semua di sini berkumpul mau tahu tentang sedikit banyak tentang Glow Skin. Iya. Jadi pengen tanya sedikit nih perkenalan sih dok sebenarnya ya. Sebenarnya Glow Skin tuh apa sih? Boleh gak sih dokter jelasin sedikit tentang Glow Skin? Oke, jadi Glow Skin ini ya, seperti tadi yang kakak bilang itu pioneer dan foundernya adalah Dr. Nanang. Kami memang concern di estetik begitu ya. Kami selalu berinovasi untuk memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat Glow Skin sekalian begitu. Wow, keren sekali. Jadi untuk Glow Skin ini sendiri udah berdiri 12 tahun ya dok ya? Betul, 12 tahun. Tuh, ya, udah 2012. Bener banget. Jadi udah berinovasi banget nih sama banyaknya perkembangan-perkembangan di dunia perbeautyan Indonesia terlebih lagi ya. Betul sekali, sudah malang melintang. Betul. Gitu ya. Udah lama banget soalnya ya. Nah kalau misalkan dari Glow Skin sendiri ya, ini kan tadi kita udah lihat di slide itu kan ada banyak banget kayak treatment-treatmentnya. Tapi kita pengen tahu nih treatment unggulan dari Glow Skin sendiri ini apa ya dok ya? Oke, nah sekarang kan banyak banget ya treatment-treatment yang ditawarkan begitu ya. Nah ini di Glow Skin untuk yang baru di launching nih ya, ada yang namanya 360 lift. Wow. Ya, apa sih 360 lift itu? 360 lift. 360 lift. Apa itu ya dok ya? Jadi itu adalah perawatan atau treatment yang menggabungkan antara skin contour, ya kan? Kita maunya pasti setiap kita maunya wajah tegas, tirus begitu ya. Tetapi kita juga perlu skin quality yang bagus gitu. Jadi nggak cuma tirus, nggak cuma tegas, tapi tetap glowing, tetap kenyal, tetap terhidrasi. Nah ini ada di 360 liftnya Glow Skin. Wah gitu. keren banget. Jadi ini adalah salah satu treatment baru dan langsung jadi treatment unggulan untuk Glow Skin ya. Boleh saya spill dikit ya? Boleh banget justru. Jadi gini, kalau kenapa sih 360 lift gitu ya? Jadi ini udah lengkap banget. Jadi tadi saya katakan ya ada skin konturnya itu mungkin bisa dijelasin sedikit nih skin contour itu apa sih dok? Gitu. Jadi skin contour itu kita mau bikin kontur wajah jadi lebih tegas, lebih tirus, lebih tegas seperti itu ya. Itu dengan filler. Oh, jadi kalau biasanya make up gitu kan ada konturnya nih dok. Tapi kalau misalkan ini treatment itu ada filler namanya. Filler begitu. Oke. Kemudian kita combine juga dengan yang tadi namanya skin quality. Ya, nggak hanya tirus, nggak hanya tegas, tetapi kualitas kulitnya juga mesti baik gitu ya. Itu dengan skin booster namanya. Oh, dengan skin booster. Jadi kita menghidrasi,
kita melembabkan sehingga kenyalnya dapat, glowingnya pun otomatis akan mengikuti. Oke. Ya. Jadi satu lagi. Oke, masih ada lagi. Masih Apa ada itu satu dong? lagi ya. Jadi ini kemudian disempurnakan dengan botox. Udah pada tahu ya, botox ya. Wow. Jadi udah ada fillernya, terus ada skin boosternya, ada botoxnya juga. Wow, lengkap banget ya ini treatmentnya berarti dok ya. Banget. Wow, dipasti juga kalau misalkan di kulit itu akan hasilnya sempurna banget deh kayaknya ya dok ya. Sempurna paripurna ya. Paripurna langsung menyala wajahku gitu. Gitu. Kalau retinol memang karena dia sifatnya adalah fotosensitif, jadi dia dipakai malam gitu. Dan tolong bagi pemula ini, terutama untuk retinol ya, boleh dicoba dulu di konsentrasi yang rendah dulu. Bagus ya. Kemudian nggak usah setiap malam dulu gitu ya, jadi mungkin seminggu 2 kali seperti itu. Karena masih takut kalau ada kemerahan atau apa ya gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah dipastikan kulit wajahnya bisa menerima ya, mau dipakai lebih sering pun boleh ya, atau diimbangi dengan hidrasinya. Jadi ya serum-serum yang untuk menghidrasi seperti itu boleh untuk retinol. Oke, ya. Jadi sebenarnya facial ini kan yang namanya treatment basic dasar banget itu adalah facial. Ya. Jadi memang dia sifatnya lebih untuk membersihkan ya, Benar. lebih untuk ya itu tadi membantu mengangkat sel kulit mati, sehingga kalau misalnya kita pakai produk skincare sehari-hari ataupun kita mau tambahkan treatment yang lain setelah facial, entah itu skin quality lah atau laser lah atau apa, setelah di facial pasti hasilnya akan lebih baik, akan lebih optimal ya. Kalau ditanya apa ada bedanya antara yang rutin facial sama enggak, ya pasti ya. Pasti ada bedanya gitu ya. Apa tuh boleh tahu nggak sih dok bedanya apa buat yang rutin sama yang enggak, dampaknya apa? Gini, itu tadi kalau yang saya jelaskan, kalau misalnya kita nggak pernah facial ya, sel kulit mati itu akan menumpuk. Kita mau pakai produknya sebagus apapun, penetrasinya tidak akan maksimal. Hasilnya pun kayaknya kok lama ya, nggak ada hasil. Itu kurang maksimal ya. Betul. Salah satu contohnya seperti itu. Sesi talk show-nya kita, sharing-sharingnya, kita udah dapat input yang banget bermanfaat banget gitu ya buat kita, dan juga kita juga lebih tahu banyak tentang glow skin. Boleh tepuk tangan ya teman-teman buat glow skin. Dan terima kasih tepuk tangan buat dokter juga. Terima kasih. Iya, sebelumnya saya mau ucapkan selamat datang untuk teman-teman semuanya. Selamat datang. Udah lama nggak ketemu karena kita ini sangat-sangat bestie sekali di Surabaya. Bestie, Ya. benar. Dan mungkin udah dari sejak kita berdiri. Udah dari sejak tahun 2015. Udah lama ya ternyata. Udah lama ya. banget. Tepuk tangan dong buat Surabaya Beauty Blogger juga. Kalau ngomongin soal woman lead, pada dasarnya memang saya memang berlatar belakang orang media, Yes. seorang jurnalis gitu kan. Dulu sempat siaran di sebuah radio perempuan, grupnya SS, Ya. Terus keluar pernah sempat bikin, ya masih ada sih komunitas perempuan gitu. Terus kenapa enggak ya kita perempuan-perempuan ini bersatu gitu loh. Wah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke. Betul banget, dan terbukti kan hari ini kalau misalkan satu orang aja nih ya, Leonita nih, satu orang aja udah energinya luar biasa, apalagi 20 orang yang ada di sini. Wah. Iya kan? Iya, benar banget. Nah, dari Iya, betul cita-cita banget. itulah gitu, pokoknya pengen kenapa enggak ya kalau misalkan di Jakarta tuh banyak banget media perempuan, Khususnya perempuan ya. banyak banget. Di Surabaya memang pada zaman awal-awal itu belum ada sama sekali ya. Nah, pada zaman-zaman itu mungkin radio ada, tapi yang berbasis digital itu mungkin kita bisa klaim lokal media pertama itu ya kita. Woman Bliss luar biasa sekali, keren. Ya, waduh, terima kasih. Intinya pokoknya kita juga nggak akan
bisa sampai sekarang gitu tanpa juga teman-teman dari Surabaya Beauty Blogger. Iya, pastinya sih teman-teman yang ada di sini nih berpendapat sama atau enggak sih sama aku, kayak kalau misalkan collab-collab kayak gitu, apakah kalian pernah ataukah kalian pengen tapi kayak aku nggak tahu mau ngajak siapa gitu. Mungkin Boleh ada yang mau sharing dong? Penting ya. Karena kan bisa saling kayak exposure, saling support kayak gitu. Bisa bagi exposure ya, kayak punyamu ke aku, punyaku ke kamu gitu kan ya, saling berbagi. Kayak saling berbagi gitu loh. Iya benar. Kalau misalkan sama media sendiri, Cici pernah nggak sih Cici kayak collab sama media gitu? Pernah sih. Pernah juga ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Angel ya. Ini baru first time aja join acara offline ini. Halo Angel, salam kenal. Menurut aku penting banget sih kalau misal collab sama suatu brand atau sama influencer yang lainnya gitu ya, akun-akun yang lainnya. Pentingnya itu nggak cuma sebatas reach atau engagement, tapi kita juga bisa menjalin koneksi yang bagus gitu. Oh iya, Barangkali good banget, good kedepannya answer. kita bisa dapat project yang lebih bagus. Oh gitu iya ya. benar. Ini lebih berpikir ke depannya ya, jadi kayak jangka panjangnya. Ini untuk Glow Skin juga terima kasih banyak Surabaya Beauty Blogger, pastinya kita harus bestie terus ya. Yes. Karena ke depan ada banyak sekali hal-hal yang mungkin mimpinya harus dinaikin terus ya, supaya kita ada effort untuk ke sana gitu. Kadang-kadang kalau kita udah meraih satu mimpi kelupaan gitu, terus udah aku udah pernah sama mereka gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita terus bersama berkolaborasi bareng untuk terus bisa eksis di Dunia perputihan yang sangat ketat ya, ini. sangat ketat dan memang kompetisinya luar biasa. Kompetisinya luar biasa. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang baru pun kita sangat senang gitu loh. Ya, betul. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus klik www.womanbliss.com for your daily inspiration. Oke. Thank you so much buat Mbak Lilis. Hotel Spasius Surabaya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan blogger semuanya, kepada Woman Bliss, kepada para narasumber juga yang sudah hadir di sini, kepada Glow Skin juga karena bersedia mau mengadakan event di Wisla Hotel Spasius Surabaya. Terima kasih ya. Thank you. Semoga tidak mengecewakan experience-nya seminar di sini, kemudian acara di sini. Jadi memang Wisla Hotel Spasius Surabaya ini, kalau saya boleh sedikit bercerita, kita ini adalah property owning-nya tuh under Intiland Surabaya. Cuma memang kita ada under Intibis Internasional, di mana kita punya ada lebih dari 20 properti hotel di seluruh Indonesia kayak gitu. Nah, Wisla sendiri ini kita adalah pilot project bintang 5 pertamanya di Indonesia, karena biasanya bermainnya di bintang 2, 3 dan 4. Jadi kita akan mencoba untuk melebarkan sayap ke bintang 5 gitu sih. Uniknya dari Wisla Hotel Spasius Surabaya, mungkin kalau rekan-rekan selesai acara di sini boleh mampir ke lantai 16 ya. Jadi di lantai 16 ini kita ada lobby hotel, kemudian ada lounge juga, dan kemudian ada beberapa function dan ballroom juga. Kemudian di lantai 17 ini adalah public area dan fasilitas. 18 sampai 25 kita ada kamar gitu sih. Jadi hopefully acara kalian bisa lancar hari ini, sukses terus buat teman-teman blogger juga. Thank you. Nanti kontak-kontak saya juga ya, siapa tahu kita bisa berkolaborasi ke depannya. Ya, pasti. Dan enjoy the food, enjoy the event, dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Thank you. Dan sekarang kita lanjut nih ke talk show kita ya, ketiga. Ya, talk show kita yang ketiga ini nggak lain nggak bukan pentolannya kita gitu kan ya, tempat kita bernaung gitu kan ya, bosnya kita nih ada Cemi Diteja selaku founder dari Surabaya Beauty Blogger dan Beauty Fame Community. Boleh Cemi silahkan maju, cantiknya. Halo. Halo Cici. Halo. Mic-nya nyala nggak ya Cici? Nyala. Nyala ya, memang suaranya lembut gemulai, gak kayak saya, suaranya ngebas gitu ya. Boleh duduk Cici, boleh duduk. Oke. Enggak deg-degan kan Cici? Udah biasa ya Cici? Sudah lama nggak? Udah lama kita nggak gathering, makanya Cici tiap bulan dong dibikin. Amin. Oke, ini kita sebenarnya mingle aja, jadi kayak lebih santai lagi ini karena memang sebagai founder Surabaya Beauty Blogger kita pengen ngobrol-ngobrol, dan ini kan sebagai wadah kita untuk saling ngobrol ya Cie ya, sesama beauty blogger. Nah, aku tuh kepengen tahu nih Cie, kan di dunia perbeautyan ini, industri perbeautyan ini kan
selalu kayak dinamis seperti yang udah dibilang tadi dan berkembang terus. Perkembangan sekarang di dunia perbeautyan itu gimana sih menurut Cece? Jadi kayak apa ada hal-hal baru yang attract attentionnya Cece gitu di dunia perbeautyan? Di dunia perbeautyan ya. Jadi kita kan udah lama banget nih, Surabaya Beauty Blogger itu udah lama banget, dari 2012 sudah ada. Jadi udah merhatikan naik turun ya dunia Naik turun. beauty ya. Dunia beauty ini sangat naik turun, tapi di Indonesia ini semakin tahun semakin maju sih. Oh, semakin tahun semakin maju. Mungkin turunnya waktu pandemi aja ya. Naik justru. Itu justru naik waktu pandemi. Wow, berarti sebenarnya di industri perbeautyan di Indonesia ini sebenarnya berarti adalah peluang yang besar ya Jaya buat orang-orang kayak blogger-blogger untuk maju gitu kan. Jadi nggak salah nih kalian masuk di beauty blogger ya kan. Nah, terus kalau misalkan Cici ngeliatnya perkembangan sekarang nih Cici, kan ada nih ya sekarang tuh yang lagi entah overclaim, masalah-masalah yang memang sebenarnya itu lagi naik banget nih, lagi hype banget dan banyak diperbincangkan sama dunia perbeautyan gitu. Kalau Cici sendiri ngikutin nggak sih Cici sebenarnya kayak gitu? Pasti ngikutin ya. Iya pasti ngikutin, kebanyakan mostly ya yang beauty pasti ngikutin. Dan menurut Cici nih dari seginya Cici sendiri, boleh gak Cici kalau tanggapan Cici sendiri, Cici melihat overclaim itu apa? Masalah-masalah yang sekarang lagi timbul yang attract attention Cici itu apa? Kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ya, yang namanya overclaim itu juga sebenarnya ada dua sisi. Iya, gimana tuh Cici? Aku perhatikan dari dua sisi tuh, yang satu sisi memang benar ada overclaim ya. Maksudnya kayak sudah dicek kan sama dokter itu. Ya. Tapi di sisi lain tuh juga ada yang bilang loh itu belum tentu benar juga. Jadi, Gimana itu belum tentu benar juga? Maksudnya sabotase? pengecekannya. Oh, cara pengecekannya. Ada yang bilang pakai encapsulated. Itu nggak bisa dicek dengan cara yang dicek sama dokter TV itu. Oke. Jadi nggak valid gitu nggak maksudnya. valid. Ya, jadi ada yang pakai analogi lemper katanya. Gimana tuh analogi lemper? Emang udah pada denger nih? Kalian ngikutin gak sih teman-teman kalau yang kayak gini-gini itu? Nggak ngikutin ya? Wah, mungkin habis ini boleh nih mulai ngikutin ya, karena kan memang bergerak di beauty supaya lebih update sama problem-problem yang memang lagi ada gitu kan ya, supaya lebih kalau misalkan kedepannya bisa dijadiin konten atau apa, jadi kayak lebih pemahamannya lebih luas gitu. Oke, apa sih Ci kalau misalkan itu yang lemper-lemper itu? Aku banyak lemper dimakan sih ya, enak. Kalau ini lemper apa nih lemper? Jadi caranya mereka ngecek labnya itu tuh nggak bisa menembus layer. Jadi kalau misalnya bahan aktifnya itu terencapsulated. Susah banget ngomongnya. Iya bener banget ya, sulit ya ngomongnya. Itu tuh nggak terdeteksi memang. Oh, Kalau menurut aku sih untuk konten yang memang produknya udah jelas banget kalau itu overclaim dan udah dikonfirmasi sama brandnya juga, ya kita punya hak untuk take down dan kasih konfirmasi ke follower kita sih. oh gitu. Even though kita kayak misalkan sudah pernah bekerja sama, tapi kalau misalkan memang itu udah memang mungkin indikasinya bisa membahayakan ke jangka panjangnya, menurut Cici nggak masalah ya berarti untuk di take down. Ya Kalau sih. menurut aku overclaim itu bukan berarti produknya berbahaya ya. Iya. Overclaim itu lebih ke arah melebih-lebihkan. Jadi Kalau berbahaya itu lebih serem lagi kan? lebih serem lagi, benar. Mungkin mercury. Mercury itu harus di-ban sama itu harus sekali. di-ban. Tapi kalau ini mungkin ya dengan tanda kutip ya Cia ya, ini ya bukan membahayakan tapi overclaim gitu. Ya terus kalau misalkan sekarang nih Ce di apa namanya beauty blogger Surabaya sendiri gitu kan ya, dengan berkembangnya dunia perbeautyan gitu, Cici sendiri untuk bisa terus eksis di Surabaya Beauty Blogger, blogger ini kan semakin banyak nih gitu kan ya, dan brand-brand juga di Indonesia nih semakin gitu gila banget gitu kan, banyak banget. Gimana sih Cici supaya Cici tuh bisa memilih sebagai seorang founder dan juga yang berperan aktif di dalam pemilihan konten-konten kreator gitu kan ya, Cici untuk bisa milih misalkan aku ada brand ini mau kerjasama, aku pilih ini, maksudnya indikatornya Cici bisa mau melihat, jadi kayak teman-teman nih supaya bisa aku ternyata harus kayak gini nih biar aku tuh bisa dilihat gitu sama brand-brand kayak gitu. Gimana sih Cici menurut Cici konten kreator yang kayak gimana yang bagus gitu, tipsnya? Yang paling penting itu konsisten ya. Konsisten Ya, jadi
kayak dilihat sama brand tuh kan platformnya kita, kayaknya blog atau Instagram ya. Jadi yang dilihat kalau Instagram ya feed-nya. Jadi kalau misalnya kita mau fokus di beauty berarti ya harus sering Postingnya beauty, niche-nya beauty gitu. harus kelihatan. Harus kelihatan. Nggak boleh dicampur-campur kah? Boleh. Boleh. Sangat boleh sekali. Saya udah deg-degan soalnya saya campur-campur. Saya juga. Oke. Nggak ada masalah, tapi tetap harus kelihatan begitu brand itu buka. Oh iya ini ternyata Ada beauty-nya. Even though masih baru nih, kan di sini banyak ya teman-teman yang katanya tadi masih baru, masih pemula gitu. Itu walaupun masih baru, brand tetap lirik. Atau malah justru itu yang dilirik sama brand. Buat yang masih baru, join komunitas itu udah paling benar jalannya. Berarti udah bener nih join di Surabaya Beauty Blogger, udah bener nih teman-teman, nggak salah pilih. Keren banget.